Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintami Octavia. Saya mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan saya mengenai statistik multivariat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana cara menganalisis data cross-section dengan menggunakan EViews. Di sini sudah saya siapkan sebuah contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Di sini kita menggunakan sampel sebanyak 40 responden. Lalu, di sini juga ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang akan kita teliti. Yang pertama, sejauh mana pengaruh upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang kedua, sejauh mana pengaruh biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Dan yang keempat itu ada sejauh mana pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Di sini juga ada 4 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikankah antara upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang? Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikankah antara biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang? Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikankah antara biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota? Terdapat pengaruh yang signifikankah antara upah, biaya modal, dan biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang? Nah, di sini datanya sudah bisa kita lihat pada Excel, yang mana di sini sudah saya inputkan data yang sebanyak 40 responden tadi. Nah, yang data ini akan kita copy pastekan ke EViews kita. Nah, di sini sebelumnya kita klik file, new, Word file. Nah, di sini Word file struktur tipenya kita ganti dengan unstruct. Terus observation-nya 40. Lalu Word file name-nya kita kasih pilihan data cross section. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk datanya, untuk menginput datanya, kita klik quick, lalu empty group edit series. Nah, di sini kita copy pastekan data kita di sini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa datanya sudah terinput. Kita klik name, lalu OK. Nah, di sini juga sudah terinput. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil estimasi regresi. Nah, untuk mencari hasil estimasi regresi, kita klik quick estimasi equation. Nah, di sini kita tulis key C, W, R, dan TC. Lalu kita klik OK. Nah, hasil ini belum bisa kita interpretasikan dan kita maknai karena kita belum melakukan uji asumsi klasik. Nah, model regresi ini baru bisa kita interpretasikan apabila kita sudah lulus uji asumsi klasik. Nah, di sini untuk uji asumsi klasiknya, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita klik view, kita ambil residual dianotics, kita ambil histogram normalitas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa probability hitungnya itu besar daripada 0,05, yang artinya data ini terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil
kolinearitas. Nah, untuk mencari hasil multiko, kita klik view, koefisien dianotik, variance, inflation factor. Nah, di sini nilai FIF-nya itu besar daripada 10. Maka dari itu data ini terdapat multikonya. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil dari heteros. Nah, untuk mencari hasil heteros, kita klik residual dianotik, lalu kita klik heteroskedasticity test. Kita pilih Glexer, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai probability hitungnya lebih besar daripada 0,05, yang artinya data ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena dia lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya mencari hasil dari autokorelasi. Nah, untuk mencari hasil autokorelasi, kita klik residual diagnostik, lalu kita serial correlation LM test. Nah, kita klik OK. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa F hitungnya 2,34 ini tidak sama dengan 0,5043, yang artinya di sini bisa kita lihat bahwa autokorelasinya itu lebih tinggi dari yang ditentukan, yaitu 0,05. Maka data ini bisa dikatakan tidak adanya terjadi autokorelasi. Nah, tadi kan terjadinya adanya terjadi. Nah, untuk itu, untuk memperbaiki datanya, kita akan melakukan semua data itu harus kita logkan. Nah, untuk itu, pertama-tama kita klik quick, lalu kita klik estimasi equation. Nah, di sini kita tulis log dalam kurung Q C log dalam kurung W log dalam kurung R dan log dalam kurung TC. Maka kita akan klik OK. Yes. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Lalu kita lakukan uji normalitas kembali, kita klik view, residual diagnostics, histogram, normality. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa uji normalitasnya 0,40, yang artinya lebih besar daripada 0,05, yang bisa kita maknai data ini bisa terdistribusi secara normal. Lanjut ke uji multiko. Untuk menguji multiko, kita ambil koefisien diagnostics, lalu variance inflation factor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil nilai FIF-nya itu lebih kecil daripada 10 dan kurang daripada 5. Artinya di sini tidak terjadi lagi data karena sudah kita logkan. Nah, lanjut kita ke uji heteros. Uji heteros kita ambil residual diagnostics, lalu kita ambil heteroskedasticity test. Kita ambil uji Glexer, lalu kita OK. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar daripada 0,05, yang diartikan bahwa data ini juga tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah,
Lanjut kita ke autokorelasi. Nah, autokorelasi kita klik residual dianotics, lalu serial korelasi LM. Tes. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa F-hitungnya juga lebih besar daripada 0,05 di sini karena 2,34 tidak sama dengan 0,4218 dan nilainya lebih besar daripada 0,05, maka data ini tidak terdapat autokorelasi. Maka dari itu bisa kita lihat hasil dari regresinya. Kita klik view, estimasi outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama hasil dari estimasi. Nah, R-square-nya itu memiliki 99,28%, yang artinya di sini nilai Q tadi yang artinya bahwa W, R, dan TC tadi mempengaruhi Q sebanyak 99,28%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dan untuk probability-nya itu kan hasilnya 0,0000, yang artinya ini bisa kita katakan bahwa variabel W, R, dan TC secara dapat menjelaskan nilai variabel terkait. Maka bisa kita bentuk persamaan regresinya, yaitu log Q sama dengan minus 12,46003 dikurang 0,03891 log W dikurang 0,0187110 log R dan 1,088029 log untuk X. Nah, yang mana yang artinya apabila nilai WR dan TC 0, maka nilainya naik sebesar minus 12,46003. Nah, yang kedua, koefisien estimasi W terhadap Q sebesar minus 0,0389198, yang artinya apabila nilai W naik sebesar 1 satuan, maka nilai Q akan meningkat sebesar 0,04151 satuan. Maka V berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Q. Lalu koefisien estimasi R terhadap Q sebesar minus 0,018710-nya. Apabila nilai R naik sebesar 1 satuan, maka nilai Q akan meningkat sebesar 0,1687 satuan. Maka nilai R-nya berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Q. Lalu koefisien estimasi TC terhadap Q 0,08029, yang artinya apabila nilai TC naik sebesar 1 satuan, maka nilai Q akan meningkat sebesar 0,00 satuan. Maka variabel TC berpengaruh positif terhadap variabel Q. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis data Quora section. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.